Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aminatul Zuriyah dari SMK Negeri 1 Sampang, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sampang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tugas 3.1a.8 koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pada kegiatan pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh fasilitator Bapak Muhammad Sulhan Munjab dan pendamping praktek yaitu Bapak Yusuf Abdullah. Tujuan pembelajaran pada koneksi antar materi ini adalah yang pertama, CGP membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, CGP dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Pada kegiatan koneksi antar materi ini, kita akan mengaitkan dengan modul-modul yang kita pelajari sebelumnya. Modul 1.1, Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2, Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3, Visi guru penggerak. Modul 1.4, Budaya positif. Modul 2.1, Pembelajaran berdiferensiasi. Modul 2.2, Pembelajaran sosial emosional. Modul 2.3 Coaching untuk supervisi akademik, dan yang sekarang kita pelajari adalah modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kegiatan pemantik. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Dari kutipan di atas, kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah pembelajaran bukan hanya membuat anak atau murid bisa memahami ilmu pengetahuan, tetapi juga upaya guru untuk menguatkan murid agar memiliki karakter yang baik dan memiliki nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada diri murid. Melaksanakan pembelajaran akademik penting dan melaksanakan pembelajaran non-akademik jauh lebih penting. Kedua pembelajaran baik akademik maupun non-akademik adalah dua hal yang harus diajarkan secara beriringan, sehingga murid menjadi pribadi yang beretika yang nantinya diharapkan ketika menjadi pemimpin mampu membuat keputusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita. Apabila kita sudah memiliki dan tertanam nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dalam diri, maka nilai-nilai yang kita miliki ini dapat memberikan dampak pada lingkungan kita, yaitu kita membuat pengambilan keputusan akan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Kita akan cenderung melakukan sesuatu dengan berpikir berbasis peraturan dan akan mengambil resiko terkecil dari beberapa pilihan yang ada. Keputusan yang diambil tentunya harus berpihak pada murid, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Saya dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dengan memberikan teladan yang baik. Berusaha menjadi figur yang baik dengan selalu menjaga setiap perkataan dan sikap kita karena kita adalah model nyata murid yang selalu menjadi perhatian mereka. Dalam pengambilan keputusan, selalu melibatkan murid agar mereka belajar cara mengambil keputusan, berkolaborasi, dan berkoordinasi dalam sebuah kelompok, yaitu di dalam kelas. Mengambil keputusan dengan menerapkan dan didasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan di dalam kelas. Secara tidak langsung, mengajarkan pada murid agar hati-hati dan teliti dalam mengambil keputusan.
Keputusan yang diambil harus berpihak pada murid, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil. Masih pada kegiatan pemantik, education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah saya alami di modul ini mempunyai makna bahwa pendidikan merupakan kreativitas guru dalam menyajikan pembelajaran baik akademik maupun non-akademik agar murid memiliki perilaku yang etis atau menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal. Dapat pula diartikan pendidikan merupakan proses guru dalam menuntun murid agar memiliki pengetahuan dan juga karakter yang baik dan sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya kita akan masuk pada rangkuman atau sintesis. Pada kegiatan ini, saya akan menyampaikan pertanyaan sebagai panduan saya untuk merangkum semua yang saya pahami pada modul 3.1 yang kaitannya dengan modul-modul yang sudah saya pelajari sebelumnya. Panduan pertanyaan pertama. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Pratap Triloka yang dikenal dengan Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin di depan memberi teladan, di tengah memberi motivasi, dan di belakang memberi dukungan. Seorang pemimpin dalam mengambil keputusan harus berpihak pada murid, menjunjung nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi dasar bagi pemimpin dalam mengambil keputusan sehingga hak-hak murid diperhatikan secara maksimal. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita sangat berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Kita harus menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai seorang guru. Nilai-nilai yang dimiliki seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Apabila kita dapat menerapkan nilai-nilai secara maksimal, maka dalam pengambilan keputusan akan senantiasa didasarkan untuk kepentingan murid dan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang kita miliki menentukan bagaimana kita mengambil keputusan, karena dalam mengambil keputusan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Menjawab pertanyaan ini, kegiatan coaching atau bimbingan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menggali potensi, ide, atau gagasan baru coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dalam pengambilan keputusan terhadap kasus atau masalah dilema etika, ada beberapa dasar yang digunakan, yaitu 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Dasar dan pedoman ini dapat dijadikan pengetahuan mendasar bagi coach dalam membantu coach dalam menyelesaikan permasalahannya menggunakan alur tirta, sehingga ide-ide baru muncul dari diri coach sendiri dalam upaya memutuskan hal terbaik yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam coaching, seorang coach dibantu coach pada tahap rencana aksi. Pada bagian ini, coach akan menentukan keputusan yang terbaik dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kegiatan coaching dapat menjadi ruang kolaborasi untuk belajar mengambil keputusan dengan konsep pemahaman yang sudah dipelajari sebelumnya.
Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Seorang guru diharapkan memiliki kemampuan dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional. Guru harus memiliki kompetensi inti sosial emosional, mulai dari kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Salah satu kompetensi inti sosial emosional yaitu kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kompetensi ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Ketika guru mampu mengelola diri dan sadar aspek sosial emosional dalam dirinya, maka ketika menghadapi kasus dilema etika, guru akan mampu memutuskan yang terbaik, tidak gegabah, berkolaborasi, dan akan memperhatikan banyak hal dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil akan selalu berpihak pada murid, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika akan kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Hal ini sangat sesuai dan selaras. Guru atau pendidik yang memiliki karakter yang baik dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan akan menyelesaikan kasus dilema etika dengan memperhatikan nilai-nilai tersebut. Guru akan cenderung menghindari adanya pelanggaran nilai-nilai kebajikan sehingga keputusan yang diambil akan selalu benar dan tepat sehingga dapat diterima oleh semua pihak. Dasar pengambilan keputusan harus mencakup 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, menjunjung nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Saya sangat setuju dengan pernyataan ini. Salah satu keputusan yang dapat diambil adalah dengan menerapkan PSE di sekolah. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal melalui pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan-tantangan di lingkungan saya untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini adalah bagaimana keputusan tersebut dapat diterima dan tidak terjadi ketersinggungan bagi semua pihak. Tantangan lain adalah terkadang keputusan yang diterima adalah karena faktor subjektif bukan objektif, sehingga keputusan diambil dari suara mayoritas. Tentunya ada perubahan paradigma yang sudah mulai tampak dengan diawali penyusunan visi misi sekolah yang dirumuskan dengan melibatkan guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita ini sangat besar. Keputusan yang diambil harus didasarkan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Salah satu perhatian kita dalam mengambil keputusan adalah harus berpihak pada murid. Ketika kita akan memutuskan pembelajaran apa yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda, maka keputusan yang tepat adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Beberapa alasan mengapa memilih pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif, kualitatif, berakar pada penilaian, menggunakan beberapa pendekatan terhadap konten, proses, dan produk,
berpusat pada murid, perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual, dan bersifat organik dan dinamis. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Pernyataan ini sangat tepat. Mengapa demikian? Karena jika seorang pemimpin mengambil keputusan yang salah dan tidak tepat, maka sudah dipastikan murid yang akan menjadi korban dan masa depan mereka akan terancam akibat dari keputusan yang salah tersebut. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan, maka diperlukan langkah-langkah komprehensif, efektif, dan kolaboratif. Seorang pemimpin harus memiliki pemahaman tentang dasar-dasar pengambilan keputusan, terutama ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika, seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil meliputi 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, menjunjung nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang dapat saya tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya adalah kemampuan mengambil keputusan adalah poin utama untuk dapat menerapkan semua materi pada modul-modul sebelumnya. Keputusan yang tepat yang dilandaskan pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab akan menjadi modal utama bagi seorang pemimpin untuk bersikap dan bertindak dalam segala hal di sekolah. Sekolah ada karena murid, dijalankan karena murid, dan diperjuangkan demi murid. Murid adalah tujuan utama. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sudah saya pahami dengan baik. Saya memahami, dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin harus memahami konsep sebagai dasar mengambil keputusan secara komprehensif, efektif, dan kolaboratif. Hal-hal yang muncul di luar dugaan adalah ketika dihadapkan kepada kasus bujukan moral. Dari modul ini, saya dapat menganalisa dan membedakan antara kasus dilema etika dan bujukan moral. Kasus bujukan moral yang sering dihadapi oleh guru dan cenderung membuat guru mengabaikan nilai-nilai kebajikan. Hal ini yang harus dihentikan agar menjadi pemimpin yang berjiwa luhur. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Keputusan yang saya ambil lebih kepada menjunjung nilai-nilai kebajikan yang saya yakini dan lebih mempertimbangkan pada peraturan. Setelah mempelajari modul ini, ternyata banyak hal yang harus saya pahami dalam mengambil keputusan, terutama kasus dilema etika, mulai dari pemahaman tentang 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil juga harus meliputi pada 3 unsur, yaitu berpihak pada murid, menjunjung nilai-nilai kebajikan, dan bertanggung jawab. Modul ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai pemimpin pembelajaran, sehingga harapan ke depannya saya lebih bijak dan tepat dalam mengambil keputusan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini?
Dampak mempelajari konsep ini buat saya adalah positif. Perubahan yang terjadi pada cara saya dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini adalah lebih berbeda. Jika sebelum mempelajari modul ini, ketika mengambil keputusan saya berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan yang saya yakini dan peraturan-peraturan yang berlaku, akan tetapi setelah mempelajari modul ini, saya akan lebih hati-hati mengambil keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Pertanyaan terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Mempelajari topik modul ini bagi saya sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin adalah sangat penting. Sebagai individu, kemampuan mengambil keputusan sangat penting agar tidak salah dalam melangkah dan melakukan sesuatu sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam melakukan semua hal. Sebagai seorang pemimpin, kemampuan mengambil keputusan ini sangat penting karena nasib murid, guru, dan sekolah ada di keputusan yang diambil. Jika sebagai seorang pemimpin mampu menggunakan konsep-konsep yang dipelajari pada modul ini, mulai dari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan secara optimal, maka dapat meminimalisir resiko dan dampak dari keputusan yang dibuat. Demikianlah pemahaman saya tentang modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai sebagai pemimpin, dan kaitannya dengan modul-modul sebelumnya yang sudah dipelajari. Semoga bermanfaat dan menginspirasi semua guru-guru hebat dimanapun Anda berada. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.